dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Kalau orang tuanya lagi capek, anak nggak salah juga bisa kena, ya. Iya, yang sebenarnya paling kenceng kena ngalamin tuh. Sama kayak saya. Tapi terlepas dari apapun itu, manusia terus berkembang. Evaluasi tentang pendidikan pun terus berkembang. Sehingga akhirnya penting bagi kita saat ini untuk bisa lebih memahami tentang anak kita, ya. Melatih emosi anak bukan hanya menjadikan kita sebagai seorang pelatih, tetapi bagaimana kita bisa memahami apa yang dialami dan bagaimana kita handle terhadap permasalahan. Nah, untuk kesempatan ini tentunya nanti Amir Jundi akan bicara banyak kepada kita. Nah, beliau juga nanti akan, ini kalau ibu-ibu bapak lihat di sini, ini ada gambar otak, ya. Ini bukan otak-otak ya, tapi otak. Nanti beliau akan juga menjelaskan tentang fungsi otak itu sehingga kita bisa lebih memahami terhadap kita, supaya kita tidak salah treat atau salah perlakuan terhadap anak. Kebanyakan guru, orang tua itu gampang banget ngasih cap sama anak, betul nggak? Misalnya ada anaknya aktif, tapi karena saking aktifnya, ya susah diatur, akhirnya jadi dikatakan anak ini bandel. Boleh nggak tuh ngejar anak kayak gitu? Belum tentu anaknya kayak gitu. Saya waktu kecil, saya ini SD saya termasuk anak yang aktif di kelas, aktif ngobrol. Jadi guru-guru itu kalau udah saya lagi ngobrol sama temen, dia lagi ngejelasin, saya suka dipanggil, David, coba kamu jelasin jadi tadi saya ngomongin apa. Saya cuma bisa denger doang. Tapi akhirnya saya ketemu sama guru kelas 6 SD. Guru saya ini yang menemukan potensi diri saya, sehingga akhirnya yang dari kelas 1 SD, Pak, nggak pernah ranking. Saya juga nggak pernah ngerti pelajaran matematika. Membaca itu pun saya baru bisa tuh kelas 2, ya. Menulis juga kelas 2 SD. Akhirnya kelas 6 SD, ya, saya ketemu sama guru yang bisa menemukan potensi diri saya, sehingga saya SD yang tadinya nggak dapat ranking, ternyata SD kelas 6 saya bisa jadi ranking 1. Bingung kan? Nah, ini bagaimana guru itu menumbuhkan rasa self confidence dalam diri saya. Dan itu terus, Bu, dari SD, SMP, SMA sampai saya kuliah. Jadi alhamdulillah hari ini tidak mungkin bahwa seorang anak pun juga mereka bisa menghafal 30 juz. Apalagi kita orang tua, walaupun ada orang yang masih betul nggak bisa bikin kayak gitu, semuanya bisa kalau kita niat, ya kan? Nah, baik, tentunya acara hari ini terselenggara berkat dukungan dari Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU. Kami dari Sekolah Islam Al-Ikhlas dalam hal ini SMP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya kepada penyelenggara PKPU, dan kami bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami merasa bersyukur bahwa Sekolah Islam Al-Ikhlas menjadi bagian dari usaha PKPU dalam melaksanakan pembelajaran terhadap kita semua untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang dicintai oleh Tuhan.
Baik, sekarang kita lanjutkan lagi, kita dengarkan sambutan berikutnya dari PKPU yang akan disampaikan oleh manajer Zakat Center PKPU, Mas Dedi Kanalata. Silakan. Kita beri tepuk tangan buat Dedi Kanalata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu para donatur yang sudah menyumbangkan, yang sudah menyisihkan sebagian donasinya kepada PKPU. Dan ini merupakan bentuk cinta kami kepada para donatur. Kami mengadakan suatu pertemuan, mengadakan acara parenting yang kami berharap ini merupakan salah satu media komunikasi kami kepada para donatur. Yang kami berharap pada saat inilah kami dapat bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin selama ini Bapak Ibu hanya bertemu kami melalui telepon, yang setiap awal bulan kami telepon, Bu, jangan lupa zakatnya Bu ya, ataupun pada saat kami kirim SMS mengingatkan kembali zakatnya. Pada saat ini kami coba merubah. Kami bukan hanya sekedar bisa menelpon, kami bukan hanya sekedar bisa meng-SMS, tapi kami pun bisa mengadakan seminar parenting kepada donatur sekalian. Kami yakin bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang ikhlas di dalam mendonasikan uang-uangnya. Kami sangat yakin bahwa Ibu semua mengharapkan hanya pahala saja. Tetapi inilah bentuk kami sebagai bukti bahwa kami mencintai. Dengan mengambil tema bahwa kita coba merajut cinta dengan zakat. Zakat yang Anda berikan kepada kami, infak yang Anda berikan kami coba untuk merajut cinta-cinta kita semua. Merajut cinta para mustahil, merajut cinta para hamil, yang mudah-mudahan dengan zakat tersebut dapat memberdayakan para mustahil semua. Dan mungkin dari beberapa literatur yang sudah dibaca oleh Bapak Ibu sekalian tentang PKPU, begitu banyak program-program yang sudah kami lakukan. Mewakili rekan-rekan panitia dan juga teman-teman PKPU yang ada di Jabodetabek. Di dalam seandainya selama ini dalam membina hubungan dengan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa film yang kami buat yang tentunya kami tidak tahu. Mungkin bisa jadi pada saat kami menelepon Bapak Ibu yang adalah Ibu ataupun SMS Bapak Ibu mengingatkan donasi Bapak Ibu dalam di slide tahan di slide ini mumpung bisa saja tidak terasa 2 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Ini adalah program-program Ramadan kami dan mulai dari penyaluran zakat kita dan juga kami coba memberikan satu program unggulan kami yaitu kado halal kebajikan. Kenapa kami mengambil tema mengusung orang-orang pahlawan kebajikan? Bisa jadi ini adalah orang-orang yang selama ini kita lupakan, namun ternyata dia punya jasa yang begitu besar bagi kita. Kita menjadi seminar dengan tema menjadi pelatih emosi anak ini juga salah satu bagian servis dari PKPU kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar bisa menjadikan PKPU sahabat juga bagi keluarga dan juga bisa memberikan nilai lebih bagi Anda semua. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, tadi sudah dijelaskan banyak tentang apa kegiatan PKPU. Ini ada satu lagi buah dari kegiatan PKPU, yaitu anak-anak jalanan yang jadi binaan mereka.
Tepuk tangan. Ya, anak-anak binaan dari PKPU, mereka ya mereka memang anak-anak jalanan, tetapi mereka punya semangat untuk maju. Ya, banyak orang yang ya berubah, hidup itu selalu berubah. Ya, bahwa kita berdoa semoga mereka kelak bisa menjadi anak-anak yang bisa memimpin bangsa ini. Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi mereka kelak juga bisa menjadi pemimpin bagi rumah tangga mereka. Karena inilah potret kehidupan bangsa kita. Pada saat kita bicara pertumbuhan perekonomian Indonesia meningkat, tapi masih banyak juga orang-orang susah yang jadi bayar bagi kita. Buat kita semua diberikan kelebihan rezeki. Nah, itulah dia faedah dari Islam. Bagaimana kita sebagai umat muslim harus mampu menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya dengan tema menjadi pelatih emosi anak bersama Dr. Amir. Iya, kalau di kursi lagi sih nggak mana. Untuk itu kepada Dr. Amir kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan buat Dr. Amir. Hari ini kita akan ngomong tentang menjadi pelatih emosi anak. Materi ini materi workshop, sahabat-sahabat sekalian, sahabat ibu sekalian. Workshop kita ketiga kalinya setelah menadu dan Medan. Medan kemarin sempat menolak 124 peserta, gitu, dan mereka minta lagi. Saya termasuk di Jakarta ini, Jakarta ternyata kemarin hanya 150, makanya bengkak-bengkak mungkin sekarang sudah sampai 200. Dan itu pun ada kurang lebih 100 yang kami tolak. Kita tepuk tangan untuk kita karena kita bisa hadir hari ini. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kalau nggak kenal maka nggak sayang, ya. Saya di depan sana ada buku itu dari mentor saya, ya, dari mentor saya seorang neuroscience internasional sekarang mengajar di California University. Ini informasi tentang kedokteran modern dengan diracik dengan bahasa yang sangat enak untuk dibaca. Silahkan ibu-ibu di situ kedokteran terkini yang para orang tua harus mengetahuinya. Ya, ini keluarga saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau ingin dialog dengan saya bisa ambil studi di Twitter saya, ya. Nanti di akhir saya akan berikan bonus BB saya untuk program Neuroscience for Life, ya. Bisa masuk di website saya juga, di Twitter saya juga. Ini anak saya 4, yang satu begitu lahir beberapa hari kemudian harus kembali ke rahmatullah lebih duluan, ya, sehingga sekarang sisa 3. Yang pertama ini sekarang mohon doanya bisa menyelesaikan koasnya lebih cepat, ya. Ini Muhammad Dawan Ansori, ini sekarang alhamdulillah diterima di psikologi klinik di UGM. Ini yang paling kecil. Anak yang pertama ini termasuk korban penjajahan. Ini yang disampaikan oleh Bapak Agus. Saya ternyata termasuk orang tua penjajah dulu. Ya, anak saya pertama mungkin karena saya seorang dokter, maunya anaknya jadi dokter, gitu ya. Anak saya ini akhirnya dia mau jadi dokter. Begitu masuk kurang hari registrasi, Bu, uang sudah dipegang, dia ngomong gini, ya, Dawa ingin sekolah musik di Australia. Ini alamatnya. Saya kesana sudah ini semua sudah dapat. Semua sudah dapat. Memang dia otodidak. Wih, saya langsung kok tidak. Ini penguasa, Pak. Dokter tapi belum belajar parenting rupanya, ya. Saya juga baru sadar belajar parenting lebih sekitar 18 tahun yang lalu, ya. Saya sudah keluarga kurang lebih 20, hampir masuk ke 25 tahun. Jadi jangan berkecoh
saya masih muda ya Bu ya, Bu ya. Ya kelihatannya masih 17 tahun, tapi sudah tua banget. Ya karena saya bergaul dengan teman-teman PKPU ya, semuanya anak muda jadi ikut semangat muda. Ya, anak saya ini cerita sedikit ya. Akhirnya memang luar biasa Pak. Akhirnya bagaimana caranya anak saya ini bisa masuk ke dokteran, terus value-nya kena. Terus kemudian saya cari akal, siapa tokoh dia selain ayahnya, selain ibunya. Ternyata ada tokoh kedua, tokoh penyanyi Bu. Dan satu Ebit Adik, dan satu Iwan Fals. Nih, saya. Wah, aku harus ketemu mereka. Kebetulan waktu itu saya dulu pembina OI. Ya, dokter Andri dari gini biasanya OI. Ya, saya pembina OI. Akhirnya saya ketemukan. Singkat cerita akhirnya diberikan nasihat oleh Mas Iwan Fals, tapi nggak tahu Mas Iwan Fals masih ingat atau tidak. Waktu itu Mas Iwan Fals ngomong begini, Abi mau lebih hebat dari Mas Iwan atau tidak? Kalau mau masuk ke dokteran dan belajar musik. Jadi itu sekarang yang dilakukan. Jadi kalau bapak yang di kedokteran bawa tekstur tebal-tebal, belajar serius, dia koas bawahnya keyboard. Serius ini, benar sih. Gimana dah usah belajar? Oh ternyata alhamdulillah di rumah sakit itu ada forum musik yang ternyata ketuanya seorang profesor beda. Wah, jadi kadang-kadang mau ujian kalau koas itu kan tergantung sejauh mana dekatnya dia dengan dokter kan gitu kan. Ketika temennya main seorang profesor kurang prof, saya bisa ujian mana siapa kan sama dokter ini kita berikan surat dok titip anak ini saya ujian. Jadi loh bahaya itu dia, jangan itu. Iya yang penting belajar betul, tapi kan kedekatan yang perlu Pak doanya sama kita. Ya. Perkembangan berikutnya, saya sangat senang sekali karena sekarang Bapak Ibu sekalian bermata Allah, sekarang ada spesialis kedokteran yang disambungkan dari neurologi, yang disambungkan dari neuroscience, namanya subspesialis musik kedokteran. Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Selesai, dia sudah terchannelkan dengan seorang dokter neurolog di Jakarta sini, namanya Dr. Anwar. Beliau seorang neurolog, neuroscience dan ahli musik. Nanti sekaligus dia langsung jadi stafnya. Beliau seorang dekan di salah satu fakultas, seorang pengajar guru besar di salah satu fakultas di kedokteran di Jakarta ini. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa dua kaki ya gitu. Akhirnya dia bisa menikmati ya
ternyata dia, ya, sangat luar biasa ternyata. Kalau saya bisa memberikan lagu-lagu yang bisa menjadikan orang-orang stres itu relaksasi. Lagu ini, termasuk dia yang menunjuki, ternyata lagu ini adalah lagu relaksasi. Oke, salah satu lagu ini yang relaksasi tadi. Baik, kita lanjut. Ini cewek saya. Saya nggak mau lama-lama Bu, karena kelihatan angka 10 di sini. Ya. Saya kecil gitu ya. Saya besar. Maka saya kalau seminar selalu saya berdiri biar semakin lama semakin kurus gitu ya. Saya nanti siap interaktif ya kita ya. Tapi alhamdulillah ini penuh sekali sampai belakang. Jadi saya nggak bisa lari-lari sampai belakang. Saya pendiri Indonesian Golden Family. Ini adalah konsepnya untuk membangun Golden Family. Materi hari ini adalah materi di dalam yang warna putih ini. Ya, 5 prinsip untuk membangun keluarga yang hebat. Ini kayaknya mimpinya Pak Agus. Saya punya mimpi ini. Jadi kalau ada MBA, Management Business Administration, kenapa tidak ada Master Management of Family? Ya Pak. Nah, saya memimpikan itu. Siapa yang bisa memberikan fasilitas, ayo saya mau. Gitu ya. Karena konsepnya insya Allah sudah ada dan ini diperlukan sekali. Bapak Ibu sekalian, karena saya seorang neuroscience, ya, selalu dalam materi saya hadirkan yang namanya otak. Bukan otak-otak, tapi otak. Ya. Kenapa demikian? Ibu-ibu bisa melihat saya, bapak-bapak bisa menatap melotot kepada saya. Saya bisa ngomong seperti ini. Saya bisa loncat-loncat seperti ini. Bapak ibu bisa datang sini dengan cerah dan gembira. Ada satu organ yang sering kali kita lupakan. Organ itu apa namanya? Apa organ itu namanya? Otak ya. Baik, nanti memang ada yang akan nyebut hati ya gitu. Nanti di kelas saya tanggal 22 Juni di DCC insya Allah saya akan membahas tentang otak ini. Baik, Bapak Ibu, ini gambar otak kita, kelihatan dari belakang? Kelihatan ya? Ini otak kita ada dua, satu kanan, satu kiri, tidak terpisah sekali. Ya, tidak ada namanya, oh kita otak kanan aja deh, nggak usah pakai otak kiri. Ayo ambil otak kirimu, saya ambil, mau nggak? Aku otak kiri aja, nggak usah pakai otak kanan. Ya, yang namanya kiri dan kanan itu, Bapak Ibu, itu dominansi. Ya, bukan berarti yang ini tuh yang fungsinya bahasa itu fungsinya kiri, yang spasial yang menggambar itu fungsinya kanan, bukan berarti begitu. Ya, dominansi ya lebih ke arah dominansinya lebih banyaknya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Oh, ayo kita jadi hebat jadi otak kanan aja. Maaf, sabar ya. Karena ketika Anda bisa mengaktifkan otak kanan dengan baik, itu supportnya dari otak kiri. Otak kiri pun demikian. Ya, orang-orang yang pintar bisnis itu nggak pakai otak kanan aja. Ya, kalau pakai otak kanan aja banyak ketipu dia. Ya, dia mesti pakai otak kiri. Oleh karenanya maka dinamakan dominansi. Otak kita ada dua, ya. Ini potongan dari ini, ya. Ini potongan dari, ini ada otak ini. Ini ya. Ya. Yang satunya ini. Ya. Oke. Ketika kita potong tengahnya, akhirnya jadi gini. Terus saya biasanya main sulap karena bisa hilang otak, cuma alatnya sulapan nggak ke bawah ini. Ya, ini jadi gini ya. Terus kemudian yang satunya menjadi kalau kita potong, kita ambil tengah-tengahnya aja seperti ini Bapak Ibu sekalian. Otak kita ternyata terbentuk dari 3 otak. Teman-teman kalau sudah di BD saya sudah hafal nih
ya istilah-istilahnya teman-teman tuh, dok saya itu nggak pernah tahu, sekarang saya sudah tahu namanya neokortek, saya sudah tahu kortek prefrontal, saya sudah tahu virus cingularis, wah lebih hebat lagi. Ya. Kalau kita potong tengah seperti ini, otak kita itu ada tiga dibentuk. Ya. Otak reptil, otaknya buaya. Jadi kalau ibu-ibu bilang dasar lu buaya darat, ada ingatnya. Oke, terus kemudian terbentuk otak emosional, otak limbik, ya, sebuah sistem yang luar biasa. Limbik itu bukan cuma limbik aja, itu ada hipokampusnya, ada hipotalamusnya, ada amigdalanya, ya. Terus kemudian neokortex, kulit otaknya. Neokortex adalah kulit otak manusia yang sejati. Neokortex inilah yang membuat kita bisa berpikir, merenungi, memahami, memilih, memutuskan, sehingga betul-betul kita sebagai manusia. Potongan ini saya akan jelaskan kenapa anak-anak kita perlu kita latih. Ya. Kemudian di dalamnya ada satu sistem yang sangat luar biasa. Ya, ada yang katakan otak tengah, ya. Otak tengah yes, oke, gitu ya. Tapi kalau otak optimalisasi otak tengah, gitu, ya minta maaf aja, bukan hanya otak tengah saja sebetulnya. Oke aja, gitu. Tapi bukan hanya sekedar otak tengah. Ketika Anda bisa pinter, gitu ya, dengan teman-teman yang lain stimulasi otak tengah yang berfungsi, bukan hanya otak tengah saja. Kalau di dalam referensi kita, ya. Otak tengah itu memang munculnya pada saat embriologi, terus kemudian terus membesar. Nah sekarang kalau kita besar sekarang ini, ada yang para profesor, para pakar neuroscience mengelompokkan itu bagian otak tengah namanya VTA, ventral tegmentum area. Di situ tempat dopamin, di situ tempat cinta. Kalau teman-teman sudah pernah ikut seminar saya Brain in Love, kita bahas di situ. Ya, otak cinta. Nanti lain kali kita buat seminar tentang otak cinta. Mau ya? Oke. Ya, asik. Siapa yang tahu ini? Mau. Ya. Rumah masa depan. Ayo kita berikan aplaus kepada TVRI. Iya. Rumah masa depan ini ternyata menjadi memori saya, alam bawah sadar saya, sehingga saya mendesain kehidupan keluarga saya nyaris sama dengan kehidupannya para keluarga yang kita lihat. Ya. Kita sekarang tidak kurang ya memiliki ya, kita sinetron yang nuansanya sangat luar biasa gitu. Ini sempat saya tulis dengan detail sekali gitu. Begitu indahnya bagaimana ketika Makwo itu dia salah, dia minta maaf kepada Aminah Kendra Kasihiri, ya minta maaf ya anakku, mama yang salah. Contoh. Ketika ini ketika Gerhana salah, ya nggak langsung serta-merta, mama saya ibu Gerhana minta maaf. Ini kan juga seperti Bapak Sutoya ini yang ketika dia melakukan kesalahan kepada istrinya, dia nggak sengaja, istriku aku minta maaf. Ya. Ini dasar kenapa dia bisa membangun ini, karena pribadi-pribadinya mereka adalah pribadi-pribadi pelatih emosi. Ayo tahu ini. Mengapa kita perlu ya perlu pelatihan emosi anak ini? Ya. Sesungguhnya ketika kita mampu melatih anak, dengan demikian bapak ibunya telah menguasai emosi-emosi itu. Karena tanpa mengetahui emosi-emosi itu, kita nggak mungkin bisa meng-coach anak sehingga anak-anak betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang matang emosinya. Wajar saja kalau negara kita ini gangguan emosi itu semakin lama semakin banyak. Bukan banyak, banyak orang jadi banyak. Ada yang resah dan dia bisa menunggu di sini. Saya kemarin ada seorang
bapak yang datang kepada saya, "Dok, anakku pas 2 SMA kemarin dia nempelin saya." Anaknya nempelin bapaknya. Apakah dokter bisa terapi? Waduh, dokter bukan terapis Pak, saya kan gitu ya. Tapi akhirnya datang, kita ajak dialog. Proses bisa menempelin bapaknya itu bukan hanya 1-2 hari prosesnya, bertahun-tahun. Di antaranya adalah gangguan emosi yang sedang dia alami, yang sedang dia alami. Resah, minder, banyak kenyataan. Mudah marah, stimulasi sedikit, push. Kalau sudah marah, bukan cuma marah biasa, Bu. Ya, kadang-kadang emosinya nggak dipakai. Orang kalau marah emosinya nggak dipakai, Bu. Jangan. Itu bisa nyincang-nyincang itu emosinya dia nggak pakai. Dia seneng aja meretain, misal tangan dimeretain, leher dimeretain, seneng aja. Ya. Tawuran, ya, tidak patuh pada aturan. Ini semua, Bapak Ibu, ditata di dalam otak kita. Katanya Donald Pfaff itu seorang profesor neuroscience di Harvard University. Dia meneliti anak-anak yang sudah mati. Dia ambil otaknya, dia scan, dia sayat, dia ambil sayatan, dia ambil sel-selnya, bagaimana neuron-neuron ini, sel-sel saraf ini tertata di otak kita begitu rapi. Dan kabar dia menyampaikan seluruh neuron-neuron yang ada di otak kita sesungguhnya siap menerima kebenaran. Siapa yang merusak? Kita. Oke, biasa S1 gampang jawabannya. Karena ketika anak kita umur 4-5 bulan dalam kandungan, Allah meniupkan ruh ciptaannya Allah. Ruh adalah nilai-nilai kebaikan, sebuah nilai-nilai yang membuat manusia terbang ke atas ketinggian kemuliaan. Dan itu terkata di dalam otak manusia yang sesungguhnya. Perkelahian, wow, luar biasa. Sudah tidak bisa, sepertinya tidak bisa di ring. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Anak yang salah, belum tentu. Terus. Bahkan teman-teman saya kemarin ketemu ya, pas saya pulang ke Ngawi naik kereta, saya ketemu salah satu mahasiswa dari Pink University. Dia meneliti di SMA yang kemarin tawuran itu. Hasilnya selama perjalanan di kereta kita kupas sama-sama, luar biasa hasilnya. Ya, ternyata banyak emosi-emosi yang error. Di mana terjadinya? Ayo kita dalami. Banyak emosi-emosi kita ajarkan di dalam melalui komputer. Tadi anaknya berikan mainan, berikan PlayStation, berikan ini. Dan ternyata pada proses pembelajaran emosi terjadi di dalam PlayStation. Saya merinding kalau bahas itu. Suatu ketika di 2007, waktu itu saya masih bukan program direksi program kesehatan. Saya diminta melakukan konseling di rumah sakit, di rumah tahanan anak-anak Jakarta. Di mana yuk? Tangerang. Saya datang, saya melihat anak-anak yang usia 9 sampai 14 tahun ada di dalam kerangkeng penjara. Saya bilang, Pak Sipir, saya bisa ngomong sama mereka? Jangan dok, nanti dokter dicekik. Tapi nggak tahu kalau insya Allah sekarang sudah berubah. Mungkin nanti dokter dicekik kan? Enggak, saya kan mau mengobati, mau ini. Udah, nanti saya bantu akhirnya satu-satu. Nah, pas satu-satu itu, saya bilang ini, selamat siang adik-adik.
matanya Bu, matanya sorot matanya 1, 2, 3. Wah, selamat siang adik-adik. Ada yang satu siang. Pakai celana pendek doang, ya. Ada tatonya. Ya, Kak Amir, saya nggak bilang dokter. Kalau dokter mau dia langsung takut lagi. Saya Kak Amir, saya ingin nanya pada adik-adik, ya, adik-adik, Kak Amir minggu depan akan datang lagi ingin membawa sesuatu untuk adik-adik. Apa yang adik-adik suka? Oh, mulai katanya sudah singkat cerita. Ada yang suka Bu, Silver Queen, menjawab, menyampaikan mereknya. Seperti itu. Pak sukanya itu selama seumur hidup kita belum pernah makan itu, hanya melihat di iklan. Oh, baik, saya akan bawa. Gitu. Nah, akhirnya minggu berikutnya saya datang, saya bawa ada bulat, ada roti, ada macam yang kesukaannya masing-masing. Ya begitu saya muncul langsung Amir, langsung jadi sudah beda Bu sama yang minggu pertama. Itu, langsung di masuk ini, saya ngomong sambil makan coklatnya, sambil makan coklatnya. Adik-adik tahu nggak adik-adik tinggal di mana sekarang ini? Tahu kakak? Saya tinggal di penjara. Penjara, bukankah penjara ini tempatnya anak-anak yang tidak baik? Bukankah penjara ini tempat anak-anak yang telah melakukan kesalahan? Benar. Dan saya telah melakukan kesalahan. Saya mencopet, saya bunuh orang. Ada 2 yang bunuh orang. Saya umur 13 tahun bunuh orang. Saya sedikit waspada juga, tapi hati saya karena sudah ada coklat apa-apaan dan kita satu. Saya bilang sama dia, bukankah adik-adik ini orang-orang hebat? Adik-adik ini kan baik. Lihat nih, ayo kita potongan. Jadi silver itu saya colek pack itu saya kasihkan sama dia, saya colokkan potongannya selesai. Coba adik molekin potong gitu. Berikan sama saya, kakak makan. Kak Amir gak mau berteman sama orang-orang jelek. Kak Amir gak mau berteman sama orang-orang jahat. Tapi hari ini Kak Amir berteman dengan adik-adik. Berarti adik-adik ini orang baik-baik. Gak, saya orang jahat. Jadi Bu, setengah jam itu saling tarik. Mereka menjudgment dirinya anak jahat. Saya meyakinkan dia anak baik. Saya boleh dikatakan kalah. Ya, karena kalau toh menang mungkin 50-50. Akhirnya terakhir saya tanya, adik, kalau adik mengatakan adik ini jahat, kalau mengatakan adik ini adik kurang ajar, kalau mengatakan adik ini adik kurang anak yang tidak bermanfaat, emangnya siapa yang mengatakan itu? Satu-satu, mama. Satunya, papa. Satunya, kakak. Dan paling banyak adalah mama, papa. Ketika orang tua memberikan judgment seperti itu, Bu, terus menerus, maka ada satu sistem di dalam otak kita, di dalam situ namanya ganglia basalis, yang masuk di dalamnya situ, dan dia beroperasi secara otomatis mengidentifikasikan siapa dirinya. Susah sekali itu mau keluar. Saya kalau sudah urusan itu, saya biasanya rekomendasi teman-teman yang hipnoterapi, psikolog dan teman-teman. Ayo ini. Sangat luar biasa ya kata-kata yang terngiang-ngiang di dalamnya sehingga dia akhirnya menikmati, Bu. Kenapa dia bangga menjadi orang jahat? Karena ada satu sistem yang sangat luar biasa yang ada di dalam ventral tegmentum area itu di tengah-tengah, di otak tengah. Otak itu terstimulasi persis kalau orang kecanduan obat narkoba. Ya,
Ada proses stimulasi dopamin yang sangat melonjak sehingga anak itu ketergantungan terhadap sikap-sikap kejahatan. Kalau dia tidak jahat, dia rasa rindu dengan jahat. Yang paling mudah, yang paling rendah sekali, kalau ibunya nggak nyereweti dia 1 minggu aja, dia sudah ketagihan, ibunya nyerewetin dia. Maka dia akan berolah sedemikian rupa sehingga ibunya harus nyerewetin dia. Setelah nyerewetin itu, sesungguhnya dia mendapatkan kepuasan. Ya, ini akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Di hipokampal, bahasa Indonesianya hipokampal. Udah terima aja, saya akan mengistilahkan yang lain. Nggak tahu ini apa yang hipokampal gitu dalam bahasa kita. Ya, ada satu wilayah di situ, ada wilayah-wilayah untuk berpikir kita, kognisi kita. Ya, kalau orang-orang yang menerima cinta yang baik, dia ternyata volume otaknya jauh lebih besar daripada anak kita yang selalu kita berikan trauma dengan. Maka kalau anak kemudian besar, kemudian susah belajar, susah sekali diajak komunikasi, sampai besarnya nanti ada tantrum-tantrum yang masih tersisa, sampai tua pun suka teriak-teriakan, suka stres, mudah sekali stres, sulit sekali mengevaluasi, mengendalikan emosinya. Yang lebih parah lagi, kalau area putih ini Bu, yang tadi hipokampal tadi mengkerat karena kurangnya cinta. Mengkerat itu apa sih bahasa itu? Mengkecil. Sorry. Ya, nanti saya tinggal di Manado ya sebetulnya. Nanti ada bahasa Manado yang muncul, mohon dimaafkan. Saya orang Jawa, asli Ngawi. Kalau ada bahasa Jawa, mohon dimaafkan. Pokoknya yang penting kita santai aja nih. Kalau otak ini mengecil Bu, maka anak akan menderita yang paling ringan, yang paling banyak ini non-verbal learning disorder. Susah sekali ngajar. Dan sahabat saya, Pak Noveldi, mungkin kenal ya. Saya berapa kali manggung sama-sama Pak Noveldi. Itu banyak sekali ibu-ibu mengeluh suaminya susah diajak komunikasi. Jangankan komunikasi biasa, maaf, suruh meluk aja disuruh Bu. Yang lain-lain itu juga disuruh. Kalau nggak disuruh nggak mau lakukan. Kan terus capek deh kan gitu ya. Ada juga ibu-ibu yang mengalami hal seperti ini. Ya. Ada seorang ibu, kemarin saya seminar di Sarinah, Dok. Suamiku itu seperti patung. Saya sudah, katakanlah saya ini sudah, tanda kutip, sudah nggak pakai baju aja nggak tertarik. Kalau mau disuruh, harus disuruh. Gini, Bang, ini begini. Selesai hari itu bisa, besoknya sudah nggak bisa lagi. Diajak komunikasi ini itu 1 kali nggak nyantol, 2 kali nggak nyantol, 3 kali nggak nyantol, 4 kali nggak nyantol. Bayangkan sampai kehidupan saya sudah mantau seperti itu, dokter. Saya mau cerai, anak sudah 2. Kalau nggak mau cerai, susah banget diajak komunikasi. Saya bilang, Ibu, boleh jadi suami ibu menderita non-verbal learning disorder. Bagaimana caranya menyembuhkannya? Tugasnya itu tugas ibu. Orang-orang seperti yang menderita ini karena hipokampalnya sempit, maka memorinya kecil. Perlu install baru. Komputer persis install baru. Diinstal lagi. Pak, kalau ini tuh harus begini. Kalau ini tuh harus terus. 1 kali nggak bisa, 2 kali, 3 kali. Ternyata bisanya terkonek baru ke 11 kali. Maka seorang ibu, seorang istri,
Dia bisa lama-lama. Saya punya pasien yang begitu 5 tahun baru bisa berinteraksi dengan baik. Tahan bos, tahan. Jangan dikeluarin di sini uangnya. Nanti habis loh bos. Buat jalan-jalan aja bos. Untuk kebaikan, jangan ditahan. Segera tunaikan zakatnya. Jangan ditahan. Kenapa penyebabnya ini? Kasih sayang, cinta, ya, judgment yang jelek-jelek pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menghancurkan dirinya sendiri, sehingga dia punya prototipe, punya tampilan dirinya begitu jelek, dan dampaknya sangat-sangat berbahaya. Dan kalau kita biarkan di Republik Indonesia ini, maka jangan bilang kalau masyarakat Indonesia ini nanti menjadi tamu di negerinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu pentingnya pelatihan anak ini. Anak-anak itu, apa yang dilihat oleh anak, ya pasti dicontoh, ya, terutama anak-anak yang 0 sampai 3 tahun. Siapa yang punya anak 0 sampai 3 tahun? Wow, harus salah satunya harus berinteraksi dengan anak. Jangan diserahkan ke pembantu. Kalau tidak ingin karakternya karakter pembantu. Oke. Kita lanjutkan. Lihat ini filmnya sedikit. Saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya inovasi penting sekali untuk anak-anak kita. Inovasi adalah salah satu proses pikiran yang harus digunakan terus-menerus untuk kehidupan. Inovasi bisa menghasilkan harapan, harapan bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Namun berapa banyak orang tua sering cabik-cabik otak emosinya anak. Mama, aku buat ini. Gambar. Mamanya, jelek gambarnya. Ya? Benar kan? Ada yang nanya, dia lagi gambar bagus-bagus. Dia datang, mama. Adik gambar gimana? Mama lagi masak. Atau mama lagi nonton sinetron kesayangan mama. Maka saraf-saraf jaras-jaras
banyak tidak terkonek dengan baik. Dampaknya apa? Anak-anak akan tidak mampu melakukan suatu proses inovasi. Anak-anak sekarang tidak bisa. Kita harus menyiapkan bukan anak seorang, maksud saya, bukan bekerja seorang diri, tapi bekerja tim. Harus bisa kita bangun. Bagaimana orang tua bisa menyiapkan suasana keluarga yang bisa berinteraksi, interpersonalnya baik dengan orang lain. Ya, bukan dikurung, nak pulang sekolah, masuk di kamar dan belajar kursus sana. Wow. Anak saya kemarin kelas 1 mau naik kelas 3. Saya bilang enggak, kelas 2 naik, karena dia masih butuh bermain dan lain sebagainya. Oke? Kenapa sih emosi ini penting? Ya, sudah banyak yang tahu bahwa begitu pentingnya kecerdasan emosi. Pengetahuan tentang emosi kita begitu penting karena 80% akan mengawal kesuksesan daripada karya-karya kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu besarnya pentingnya daripada kecerdasan emosi, sehingga suatu ketika Daniel Goleman dengan timnya itu melakukan satu proses penelitian yang namanya penelitian teori apa? Teori marshmallow. Sudah pernah? Proses pelatihan anak di rumah. Teori yang begini kalau yang belum dengar, ya. Katakanlah saya seorang profesornya. Penelitian di anak-anak TK. Anak TK usia sekitar 5-6 tahun, 4-5-6 tahun. Katakanlah ini anak-anak TK semua, minta maaf ya. Boleh? Katakanlah ini anak TK, jumlahnya katakanlah hanya 50, katakanlah gitu ya, bayangan kita 50 ya anak-anak TK. Nah, pada saat saya datang, anak-anak, hari ini Bapak bawa kue, jumlahnya 30. Siapa yang bisa mengambil kue ini dalam hitungan ketiga, dialah yang mendapat kue itu. Tapi barang siapa yang menunda pengambilannya 5 menit kemudian, maka saya akan berikan hadiah roti 2. Oke. Barang siapa yang menunda pengambilan roti di depan ini 15 menit kemudian, saya akan berikan 2 plus bonus coklat. Anak-anak yang pintar-pintar yang mulai gitu 50, sedangkan kuenya hanya 30. Berarti siapa yang cepat dia akan dapat. Begitu kalau menghitung 1, gitu, anak-anak yang agresif seperti ini sudah melangkahkan kaki. Kan cuma 30, 2 melangkah kaki. Gitu ya. Begitu 30, wow. Tapi ternyata ada beberapa orang, ada beberapa anak ternyata menunda pengambilannya. Padahal rotinya hanya 30. Padahal yang dijanjikan oleh profesor itu ditambah 1 itu nggak ada, tersedia di depan. Tapi dia yakin bahwa aku kalau menunda pengambilanku, profesor akan memberikan aku lebih, bukan hanya 1. Ada beberapa anak yang menunda pengambilan itu. Ada yang 5 menit, ada yang 15 menit. Setelah diperiksa, pemeriksaannya 30 tahun kemudian, ternyata anak-anak yang mengambil roti di depan pertama kali tadi, ternyata mentoknya dia hanya menjadi seorang manajer. Mentok. Banyak menjadi pengangguran, cleaning service, dan sebagainya. Mentoknya hanya manajer. Sementara yang menunda 15 menit bukan hanya direksi, ternyata yang memiliki perusahaan. Bapak Ibu, ini kita sering melatih anak. Minta ini, kalau bisa ditunda. Tapi jangan
Besok ya beli. Begitu besok mamanya bilang, anakku udah lupa. Jadi, padahal mah Pak, anak itu ingat. Mama sudah mulai mendustaiku. Mama sudah mulai mendustaiku. Satu kali dia diam aja, karena dia kalau mau protes mamanya lotok. Dua kali, ketiga kali. Begitu 3 kali mah, Papa, jangan salahkan anak kalau anak sudah tidak pernah dengar-dengaran dari ucapan Bapak Ibu. Wah, sudah berkali-kali Bapak Ibu langsung, dokter, anakku ini kok gak bisa diatur. Nah ini, kalau orang lain ngatur bisa, tapi orang tuanya sendiri gak bisa. Ternyata apa? Banyak dusta di antara kita. Ya? Oke? Jadi kalau janji sama anak, ya besok kalau perlu dijanji, ya. Karena proses pikir anak itu ada sistemnya. Kalau janji besok nak jam 8 pagi. Kalau jam 8 pagi, anak itu jam 8 kurang 10 dia sudah nunggu. Apa itu? Kurang 10. Orang tua yang baik jam 8 kurang 10 dia bilang, nah 10 menit lagi ya, mama selesaikan ini. Wah, dia bangga sekali. Mamaku ternyata memberikan apresiasi luar biasa. Gitu. Oke, kita lanjutin. Bagaimana orang tua seharusnya? Ternyata orang tua harus memiliki keahlian yang satu, dia harus menjadi konsultatif, consulting. Wow, susah banget dong, gampang. Yang kedua, orang tua harus menjadi coaching. Apa bedanya konsultatif sama coaching? Apa ya? Ada yang tahu? Ya. Kalau coaching seperti itu, yes. Dengan ibu siapa? Ibu mana? Tepuk tangan untuk gubernur yuk. Ya, di atas seperti itu. Kalau consulting itu, anak Anda belum tahu tentang itu, ya, Anda beritahu. Ya, ilmu-ilmu standar, ya, misalnya seperti training toilet seperti itu, Anda perlu bukan hanya consulting lagi, juga coaching juga perlu diberikan konsultasi. Nah, kalau ini itu seperti ini. Kalau coaching itu lebih ketika Anda sudah tahu kehebatan anak itu, Anda coach kehebatan itu menjadi lebih hebat. Ya. Dua itu harus orang tua harus memiliki. Kita harus memiliki nilai-nilai dasar yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Terus kemudian anak-anak kita yang telah menguasai nilai-nilai dasar ini, kita ajak terbang agar dia bisa tahan menghadapi kehidupan. Oke, gaya orang tua. Nah ini gaya orang tua ketika menjadi pelatih ini lucu-lucu, gitu. Banyak sekali referensi. Ya, saya gunakan 4 aja lagi. Yang pertama adalah orang tua yang suka mengabaikan. Anak lagi nangis, mama ini dibawa. Nah, anak lihat tuh cecak seperti gajah, nak. Gajah. Kasih ya. Anak suatu saat anak lu gajah kan begini, cecak kan begini. Ini mama bohong lagi. Ya? Ini sering mengabaikan. Yang berikutnya sering tidak menyetujui. Ya, anaknya maunya ini, ya. Orang tuanya enggak. Seperti saya, enggak, kamu masuk ke kedokteran. Ya. Untung saya belajar dokter waktu itu, tau enggak? Saya itu orang tua jahat dulu, jahat. Jadi saya dulu kalau nakal diikat oleh bapak saya di bawah meja. Saya kalau nakal lagi diangkat oleh bapak saya, masukin di dalam olah kamar mandi. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan dia saya jadi dokter juga. Sudah memaafkan, sudah. Pendidikan seperti itu nyaris saya terapkan pada anak saya. Anak saya yang kedokteran itu begitu masuk SMP itu minat. Apa yang terjadi? Ini pahami.
Banyak sekali gejala-gejala saya muncul. Saya diskusi sama dokter psikiatri saya ini. Om Mir, ini. Makanya waduh saya yang salah. SMP kelas 3 saya tahu dia leader. Terapinya yang paling jos gandos, maknyos, top check. Kalau orang tua minta maaf pada anaknya atas kesalahan-kesalahannya, siapa mau minta maaf? Aku kan orang tuanya, kok minta maaf sama anak? Begitu kelas 2 SMA itu, saya minta maaf pada anak saya. Dan saya pikir waktu itu dia tidak menghargai saya. Ternyata setelah saya minta maaf sama dia, ternyata menjadi teman dekat. Sampai naksir cewek aja ngomong, ya cakep enggak dia? Gitu. Oke, yang berikutnya adalah orang tua yang membiarkan anak emosinya biar aja. Dia menurut gitu. Yang paling bagus adalah anak yang orang tua yang menjadi pelatih emosi. Oke. Untuk menjadi pelatih emosi anak, ayo kita melihat satu film lagi itu tadi kayaknya Aaron yang bisa masuk di satu film lagi itu Baby Day Out. Sudah pernah lihat semua ya? Apa kesan yang dilihat? Baby Day Out. Apa pelajaran yang didapat di dalam itu? Sudah pernah melihat ibu? Saya biasanya lupa sampai belakang, minta maaf ya belakang nggak bisa berinteraksi. Sudah pernah melihat ibu? Kesannya apa ketika melihat pelajaran apa yang didapatkan di Baby Day Out? Dia dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian ya lucu aja gitu. Lucu, ya. Ada lagi? Ibu pernah lihat? Iya. Makanya itu kan ya. Tahu. Oh iya. Yang saya lihat di situ berdasarkan imajinasi, jadi anak tersebut imajinasinya udah nyambung dengan apa yang dia lihat. Itu yang buat jadi terekam dengan jelas. Namanya siapa? Ibu siapa? Ibu Eri sama Ibu Titi, ayo kita tepuk tangan. Oke, ayo kita melihat, tapi harus keluar sebentar. Ini anak ini lihat benar-benar di buku gambar-gambarnya dia lihat benar-benar, bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat dengan caranya dia berpikir. Sama. Ketika di bukunya ada bis seperti ini, akhirnya apa? Dia naik sih. Ya, dari dalam. Dari dalam lagi. Biar lagi. Iya. Oke.
Jangannya terakhir melihat gedung istana, karena dia harus masuk di gedung tersebut karena perjalanan, karena cerita buku itu seperti itu. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu cara anak berpikir terhadap apa yang akan dia lakukan. Ketika anak kita lahir, maka yang sudah selesai diproduksi otaknya itu baru otak reptil dan otak limbik. Maka beratnya anak lahir itu hanya 450 gram. Oke, sementara ibu-ibu ini sudah 1,5 kilo. Terus berkembang. Puncaknya nanti usia sekitar 12-13 tahun. Akhirnya baru usia 20 tahun baru selesai memproduksi otak. Ketika anak begitu lahir, maka otak emosi dan otak reptil yang dia jadikan alat untuk mengidentifikasi lingkungannya. Sistem otak itu cara kerjanya gini, Bu. Ibu ambil spons yang kering sekali, kemudian ibu celupkan di dalam air. Seperti itu cara menangkap informasi yang dilakukan oleh anak-anak balita. Yang masuk di situ, kalau ibu lakukan itu terus-menerus, dia tempat, ke ganglion basalisnya, dia akan masuk di dalamnya menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah operational system, menjadi sebuah belief yang akan dia jadikan keyakinannya seumur hidup. Kalau ibu mendidik anak-anak ibu dengan kekerasan, merespon sesuatu dengan kekerasan, aku yakin dia akan merespon sesuatu dengan kekerasan. Sebaliknya, kalau kita dengan memberikan respon dengan kebaikan, dengan sebuah nilai-nilai yang baik, maka anak pun akan merespon segala sesuatu dengan nilai-nilai yang baik. Itu yang dilihat oleh baby di ouch. Begitu dia melihat ini, oh sangat penting, karena sistemnya, operasional sistemnya seperti itu. Neokortex ini otak berpikir. Dia mulai bentuk gitu, mulai berkembang. Sekitarnya ada referensi 3 tahun, ada referensi 4 tahun.
Maka PAUD itu sebaiknya 5 tahun, TK itu sebaiknya 5 tahun. Karena apa? Karena neokorteknya sudah mulai terbentuk, walaupun belum sempurna. Sekitar 70%. Ya. Umur sekitar 8 tahun, 9 tahun mungkin sudah mulai masuk ke 70-80%. Maka kalau mendidik anak, jangan menggunakan pola pikir kita, karena pola pikir kita sudah sempurna. Kalau pola pikir kita gunakan kepada anak-anak gak nyantol. Karena apa? Perangkatnya masih belum lengkap. Neuronnya aja masih jarang-jarang itu. Rajutannya masih jarang-jarang. Kalau ibu melihat, oh anak dia, anakku gini, berarti dia menghinaku. Dia nggak tahu dia. Maka dari itu perlu emosi. Ibu sudah punya anak. Kalau anak panas, ibu beri obat apa? Obat panas, ibu. Ya. Kalau anak diare, ibu beri obat apa? Moralit ya, ibu ya. Oke. Kalau anak ibu cemas, beri apa? Saya dulu. Tepuk tangan yuk. Seperti inilah ada anak sedih, cemas. Saya dulu antar anak ulang tahun. Ada anak, si Ratna, silahkan maju ke depan dan nyanyi. Anaknya punya, mau mah, nggak mau. Ayo, nggak mau mah. Bodoh kamu nggak mau mah. Akhirnya sedih. Kok nggak mau sih kamu? Kan begitu kan? Ya, padahal anaknya cemas, dipeluk, ya, perlu didiagnosis, perlu diberikan terapi. Kalau panas berikan obat panas. Kalau diare berikan moralit. Kalau cemas, takut peluk. Nah, cemas ya. Kok cemas kenapa? Ya tuh, diberikan suasana. Karena pola berpikir emosi, diberikan stimulan. Biar otak di paretannya biar terimajinasi. Lihat tuh. Begitu indahnya anak yang bisa menyanyi di depan. Lihat senyumnya. Gitu. Anak ibu, coba kalau sekarang nggak bisa, nanti kita latihan di rumah ya. Nanti ibu bimbing. Gitu. Dan menggugah nurani untuk menebar kepenuhan.